kualitasnya, sehingga mereka mencari guru yang instan. Adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan, waspada terhadap hal-hal seperti itu. Karena apa? Dulu waktu adik-adik masih kecil, saya mungkin masih muda, nggak ada kok, tidak ada. Paling satu dua gitu. Sekarang jumlahnya luar biasa. Luar biasa. Kalau 30% dari umat Islam itu berapa? 4% saja sudah 10 juta kurang lebih. Adik-adik semua, kami kemarin dikumpulkan oleh Bapak Kapolres dalam kegiatan sinergitas 3 pilar: kepolisian, pemerintah daerah maupun TNI. 3 pilar ini harus sinergitas. Tapi kunci utama dari semua itu adalah ulama. Ternyata masyarakat Indonesia masih hormat kepada ulama, dan ulama masih menjadi pemimpin yang paling utama di Indonesia. Sehingga kami mohon kepada Bapak Kiai di sini, Pak Kiai Abdul Qadir, dan semuanya, bimbinglah kami, walaupun kami muspika, bimbinglah kami agar kami selalu di jalan yang benar, agar kami tidak korupsi. Ini yang paling utama, ya kan? Program televisi kejahatan manakala ada kesempatan, ya kan? Manakala kesempatan, Bapak Presiden Jokowi melalui program nawacitanya sudah menyebutkan salah satunya adalah tidak melakukan KKN, dan sekarang sudah dibentuk tim Jabar Kongli. Tolong di sini rekan-rekan IPNU dan IPPNU di Kecamatan Wanasari, kalau ada pegawai kami, kalau ada aparat di Kecamatan Wanasari yang melakukan pungli, segera laporkan. Karena permasalahan bangsa ini itu ternyata adalah KKN. Semua permasalahan ini munculnya itu adalah karena ketidakadilan. Ya, makanya kami mohon, kami mintakan kerjasamanya, dan adalah kerjasama yang baik. Kalau kami bapaknya, bapak dari adik semua, anggaplah kami selaku bapak. Sampaikan kepada kami sebelum rekan-rekan melalui dunia Facebook lapor, dan itu laporkan kepada kami secara excellent. Karena apa? Dalam kenyataannya kami sering ketinggalan. Zaman sekarang itu adalah zaman yang serba ketinggalan. Adik-adik semua serba cepat gerakannya, karena dunia itu ada di genggaman kita melalui HP, melalui smartphone dan lain-lain. Saya generasi tua, sudah ketinggalan. Sekarang zaman serba cepat, ya adik-adik semuanya. Tapi jangan anggap itu adalah hal yang mudah, karena resikonya sangat besar. Adik-adik semuanya, anggaplah kami sebagai bapak. Marilah kita selalu bersinergi bersama-sama, dan harapan kami tadi sesuai dengan acara prosesi berang-berang, jadilah generasi muda yang tidak boleh mundur, yang tidak boleh pantang menyerah. Berang-berang prosesi itu menjadi makna yang harus didalami, ya, dengan secara hakikat. Barangkali itu saja, karena harus berbagi dengan acara yang lain, karena nanti ada acara Holocaust Bapak Kiai Sururi, ya, acara tanamkanlah nilai-nilai kebangsaan kepada adik-adik kita. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang radikal, yang mudah mengkafirkan kelompok yang lain. NU tidak di sini, dan NU selalu ada di tengah-tengah, karena Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, adalah milik dari Nahdlatul Ulama. Sekian dari kami. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Selamat kepada adik-adik yang dilatih, ya. Jadikanlah setelah Anda nanti setelah ini jadi pengurus IPNU dan IPPNU, berjuang nanti menjadi pengurus Ansor, menjadi pengurus yang lain, ya. Kesempatan kegembiraan ada di depan Anda. Manakala coba belajar, berjuang dan tetap berdoa. Sekian, bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul yang atas sambutannya. Sambutan yang kami kasih dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wanasari yang kami sampaikan oleh Bapak Haji Nurul, keluarga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayat. Sadaqallahu adzim. Ingkang minulya, ingkang kula hormati para ulama, Bapak Ki Haji Abdul Mustafa selaku Wakil Surya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Asari, Bapak Dan Ramil Kecamatan Asari, Bapak Kapolsek, Bapak Camat Wanasari, Bapak Budi Ezra, segenap jajaran pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU, baik yang sudah dilantik dan yang baru menyelesaikan masa khidmahnya yang kami hormati, pengurus pimpinan cabang Ansor Tebes, Bapak Musid yang saya hormati, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Ahad 8 Januari 2017, kita bersama dapat hadir di Aula Kecamatan Wanasari dalam rangka pelantikan IPNU dan IPPNU PHC Wanasari masa khidmat 2016-2018. Salawat dan salam semoga Allah aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita berharap akan sahabatnya besok di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kita, segenap tamu undangan yang kami hormati, mengawali sambutan mewakili Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, pertama menyampaikan permohonan maaf beliau Bapak Ki Haji Safarudin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada acara pembukaan karena beliau ada acara mendadak sehingga tadi pagi beliau memberikan pada kami. Yang kedua, selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, pertama mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Wanasari. Semoga di dalam khidmat untuk 2016 sampai dengan 2018 akan mengantarkan IPNU dan IPPNU menjadi IPNU dan IPPNU yang unggul di Wanasari. Amin ya rabbal alamin. Kedua, tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat tentunya menjadi renungan kita bersama, menjadi pemikiran kita bersama bahwa pelantikan yang sesakral itu, yang seformal itu, bukan lantas itu hari ini selesai, tapi ada sebuah langkah-langkah tahapan, langkah-langkah perjuangan yang harus ditempuh sampai dengan 2018. Jarak tempuh 2014 dari start sekarang boleh dikatakan pendek, boleh dikatakan lama,
tergantung dari mana kita akan sisi memandang. Oleh karena itu, kami selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama punya harapan besar agar garda terdepan selaku kader muda ini di samping pola pergerakan yang bersifat jasmani, bersifat fisik, bersifat wacana, tetapi kemudian sentuhan-sentuhan rohani ini juga menjadi fondasi dalam pergerakan rekan-rekan kita. Apa yang dimaksud? Disinilah pergerakan yang dimulai dengan semangat roh, yang dimulai pada hari ini harus betul-betul dikawal sampai dengan 2018. Kalau orang bilang bahwa ruh NU ada di para ulama, maka genealogi keilmuan ulama bukan hanya genealogi ulama yang bersifat syariah. Ini yang jarang kita sentuh. Maka tahapan-tahapan rohani ini, kalau boleh saya menyampaikan, ketika kalian sudah dalam posisi taklif, maka semangat syariat itu menjadi nomor satu, tetapi kemudian tahapan awal untuk menuju pintu rohani ini juga harus menjadi pegangan kuat. Apa yang dimaksud? Semangat rohani menjadi spirit para alim ulama di dalam pendidikan ulama yang berbasis TK pesantren. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau di aswaja itu ada 3, yang namanya akidah, kemudian syariat, tasawuf, ini menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf, kita selaku remaja yang darahnya mendidih, yang pola pergerakannya bisa dikatakan progresif, tetapi jangan lupa semangat roh yang ada di jiwa kalian itu harus menjadi kental, sehingga semangat beragama itu menjadi nomor satu. Maka sebagai kata kuncinya, bedakan rekan-rekan kita yang hari ini dilantik, yang hari ini menjadi itu PBNU, bedakan dengan mereka yang bukan itu. Apalah artinya kalau hari ini kalian dilantik, kemudian pergaulan di luar NU, atau kemudian sedikit kita keluar, tidak ada bedanya. Kemampuan intelektual kita, kemampuan rohani kita kok kemudian sama dengan mereka yang NU. Jangan jadi ibu dari BPNU. Ini adalah pintu awal kalian untuk masuki gerbang Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, keseimbangan 3 ini menjadi spirit yang kuat, dan ini ditegaskan para ulama. Hadirin rekan-rekan yang berbahagia, kalau kita simak dalam ayat Sajadah 24, wajalnahum a'imatan yahduna wajalna minhum ummatan yahduna a'imah, bahwa mereka menjadikan pemimpin kemudian mampu menunjukkan. Kalau kemudian punya daya cita untuk menunjukkan, maka harus ada keilmuan, harus ada isi. Kalau hari ini yang disampaikan Pak Samad, kita dihadapkan dengan berbagai macam pemikiran, apa yang harus kita isi. Kalau kemudian ibarat tembak peluru kita kosong, no, tidak akan bisa mampu menembak mereka. Pertama adalah bagaimana Yahduna bisa menunjukkan umat, bisa menunjukkan mereka-mereka yang hari ini belum masuk NU di amrina. Nah, dengan perintah Gusti Allah, kemudian Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya dengan sangat tegas sekali. Nah, apa di akhir ayat itu, kemudian di penggalan ayat lama sobar, seorang pemimpin, kalian dari pemimpin semua harus sabar. Kalau pesannya Kiai Ali Maksum adalah asobru ala NU, kesabaran di NU ini, kesadaran di IPBPNU ini harus menjadi komitmen awal. Ada asobru fi ibadah, ada sobra di maksiat, dan seterusnya. Tetapi ini yang harus catatan penting,
bergerak dan berjuang di IPNU dan di PPNU ini harus ada komitmen kesabaran. Yang terakhir, Allah mengakhiri dengan ayat yang berdimensi tauhid. Nah, dengan bahasa keyakinan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayatku, kata Allah, mereka meyakini. Inilah dimensi keyakinan yang harus kita bangun. Maka hidayah mampu menunjukkan umat kepada jalan yang benar dengan dasar-dasar keagamaan, kemudian kesabaran, kemudian yang terakhir ini tauhid yang menjadi kekuatan. Ini harus kita bangun, harus menjadi pengetahuan yang betul-betul maton. Karena kalau Muktamar Makassar itu al-audah ilal ma'had, kembali kepada pesantren. Kalau kembali kepada pesantren, maka keilmuan NU adalah ilmu pesantren, maka ada dengung bahwa NU adalah pesantren besar, pesantren adalah NU kecil. Ini Makassar. Jombang kemudian ditarik lebih atas dalam rangka Islam Nusantara berhadapan, karena melihat perkembangan situasi dan kondisi bangsa, maka perlu ada kemudian ditarik ke barat. Tidak yang bersifat Nusantara, akhirnya kemudian ibarat tadi Bandul ada di posisi tengah-tengah. Karena itu sekali ucapkan selamat dan sukses, tetapi rentang 2016-2018 mari kita tegakkan tonggak-tonggak perjuangan yang harus kita tanamkan. Aspek pergerakan bukan aspek pergerakan jasmani, tetapi aspek pergerakan rohani. Ini juga harus menjadi kekuatan kita, sehingga ibarat orang berjuang tempo dulu bukan hanya bambu runcing, tetapi kemudian roh yang ada di dalam jiwa mereka ini juga dibekali, sehingga kekuatan roh yang bisa menjadikan Indonesia merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sururi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya itu doa penutup yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah. Kepada beliau Bapak Haji Abdullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya berakhirnya puasa pada siang hari ini, kami sebagai Bupati Molokot apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maafnya untuk segala-galanya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورككم من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ورككم من الحرمان انهدوا على الوطن